Anak gadis yang berumur 14 tahun ini, pergi ke rumah pria seorang diri, menyelesaikan sebuah kesepakatan yang tidak baik. Setelah itu dia tidak mendapatkan bayaran yang seharusnya dia terima. Sampai di rumah, ibunya melihat putrinya pulang dengan tangan kosong, tidak berbelas kasihan, malah memarahinya, menegur putrinya memberi pelayanan yang kurang, bahkan menamparkan putrinya dengan kuat, agar putrinya mengingat pelajaran yang diberikannya. Dengan marah gadis itu datang ke rumah pria tadi. Saat pria itu tidur dia masuk ke dalam, tetapi tetap saja mengeluarkan suara saat membuka laci, dan membuat pria itu bangun. Gadis itu mengambil pistol yang ada di laci, diarahkan pada pria itu, supaya pria itu membayar yang perlu didapatkannya. Tetapi pria di depannya tidak peduli, karena dia percaya gadis kecil ini tidak akan menembak. Tetapi detik berikutnya si gadis malah menembaknya, sampai pria ini mati. Gadis yang membunuhnya ini bernama Jenny. Jenny membawa seluruh simpanannya, pergi meninggalkan Medellin, datang ke New York untuk hidup baru. Dia membangun keluarganya sendiri, melahirkan 3 putra, dan suaminya suka minum alkohol, bahkan malas bekerja, hanya bisa mengandalkan Jenny untuk bertahan hidup. Sampai hari ini, kesabaran Jenny terhadap suaminya sudah melewati batas. Perlawanannya langsung mematikan suaminya. Semenjak itu dia kembali membunuh lagi. Kehidupan legendaris dari Jenny dimulai dari pernikahan kedua, karena suami kedua bekerja di bidang narkoba. Jenny mengetahui keuntungan yang dapat diperoleh. Dia menggunakan identitas suaminya, masuk ke dalam jaringan lingkaran narkoba lokal. Ditambah dengan matanya yang tajam dan ide uniknya, dia mempekerjakan model cantik lokal, melakukan pengiriman narkoba yang disimpan dalam tubuh. Dengan kecantikan para gadis ini, narkoba dikirim ke Amerika, untuk memperluas penyebaran narkoba dalam skala besar. Dia membuka pabrik pakaian dalam di Kolombia, bahkan mengajarkan karyawan untuk mendesain bra yang dapat menyimpan narkoba. Dia juga meminta bantuan orang tua cacat yang tidak perlu melakukan pemeriksaan. Dengan tubuh mereka mengangkut narkoba. Dengan cepat bisnis narkoba pun meluas. Narkoba yang dikirim ke Amerika tiap tahun mencapai 1,5 ton. Dan keuntungan tahunan mencapai 20 miliar dolar. Saat bisnisnya sangat baik, dia pun mengirim narkobanya dengan pesawat pribadi. Dalam beberapa tahun, membuat dia menjadi kaya, memiliki banyak perhiasan yang mahal. Tiap hari akan menyuruh asistennya menyimpan 2 tas uang tunai di bank. Petugas pun menyambut dengan ramah. Jenny pun menjadi salah satu orang terkaya di Amerika, yang terkenal di majalah. Beberapa tahun kemudian, 3 putra Jenny sudah dewasa, di bawah pengajaran ibunya. Ketiga putranya pun menjadi pembunuh. Jenny tidak hanya kejam pada orang asing, menghadapi keluarganya yang tidak setia, dia akan lebih kejam. Suami keduanya dibunuh karena 1 kali selingkuh saja. Setelah itu dengan tenang dia membereskan pakaiannya. Setahun kemudian, Jenny bertemu dengan suami ketiga, dan melahirkan putranya yang ketiga. Mereka sekeluarga hidup dengan bahagia. Tetapi karena putranya sudah bertumbuh besar, suaminya tidak puas dengan pengajaran Jenny. Jenny malah memberi sebuah pistol yang berpeluru, untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun putranya. Tetapi Jenny tidak berpikir demikian. Suaminya tahu hal ini akan menghancurkan hidup putranya. Jadi dia merencanakan sebuah penculikan. Dia membawa putranya, dan diam-diam menghubungi agen federal, mengaku bukti kriminal keluarga Jenny. Jenny yang kehilangan putranya menjadi menggila. Dia membayar pembunuh bayaran untuk mendapat putranya kembali. Tidak lama kemudian putranya ditemukan. Tetapi dia juga membunuh suaminya lagi, karena pengkhianatan suaminya. Agen federal pun mengetahui sindikat kriminal mereka. 3 putranya pun ditangkap. Hanya Jenny yang lolos. Tetapi gimana pun dia tetap sendirian, tidak dapat lolos dari pengadilan. Akhirnya tahun 1985 dia ditangkap, bahkan sekaligus dituntut dengan kasus pembunuhan. Tetapi karena kurangnya bukti, dia hanya bisa dimasukkan ke dalam penjara. Tahun 2004 dia dibebaskan dari penjara, dikirim ke Kolombia. Semenjak itu dia hidup tenang, sampai tahun 2012. Jenny dibunuh oleh 2 orang asing saat dia di jalan. Beginilah akhir hidupnya.